Halo, Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta buat kamu di bulan September. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita langsung lihat aja apa sih pesan semesta buat kamu di bulan September. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu atau bukan energimu. Oke, kita punya Five of Wands. Aku rasa di bulan September ya, untuk kamu beberapa di antara Gemini, mungkin kamu akan menghadapi konflik ya, atau sebuah persaingan kayak gitu, atau tantangan di dalam pekerjaan. Bisa, kalau misalkan konflik pun mungkin kayak di circle lingkungan kamu bisa. Ya, maksudnya circle nih gini, mungkin ada beberapa orang yang mungkin kayaknya nggak suka gitu dengan kamu, bisa juga seperti itu ya, atau kayak orang itu mungkin kayak semacam ngejelek-ngejelekin kamu atau apapun itu gitu ya, yang memicu emosi kamu atau amarah kamu gitu, dan kamu mungkin kayak semacam melawannya gitu karena kamu mempertahankan diri kamu seperti itu. Tapi ada juga di sini mungkin ada semacam perdebatan ya, berkaitan dengan sesuatu yang sebenarnya itu mungkin kayak milik kamu atau hak kamu gitu, tapi diperebutkan oleh orang lain. Bisa juga seperti itu ya, ataupun di pekerjaan juga gitu ya. Yang jelas di sini aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang akan menghadapi sebuah tantangan gitu ya, atau konflik atau perdebatan dengan seseorang. Dan di sini alangkah baiknya kamu tidak tersulut emosi gitu ya, agar tidak terjadi hal itu gitu loh. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang kayaknya membuat kamu emosi ya, kamu kayak bersabar gitu loh, ditahan dulu. Alangkah baiknya tuh kamu itu ngomongnya baik-baik gitu ya, jangan pakai emosi gitu. Pokoknya yang jelas istilahnya tuh kayak dihindari gitu. Atau kayak semacam ada orang yang ingin nyeret kamu ke dalam masalah mereka, nah kamu kayak diikut-ikutkan istilahnya kayak gitu. Nah lebih baik hindari gitu. Kalau memang ini bukan sesuatu yang sekiranya kayak mengganggu diri kamu gitu ya, berkaitan dengan kamu ya, sebaiknya dihindari gitu. Atau memang ada beberapa orang yang mungkin ingin menjatuhkan kamu, katakanlah seperti itu ya, biarin bukan biarin aja ya, kayak nggak usah diladenin istilahnya kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Jangan contoh misalkan ya, kalau kamu, terutama kamu yang mungkin entah laki-laki atau cewek gitu ya, laki-laki atau perempuan ya, siapapun itu. Tapi yang jelas ini kalau misalkan kamu laki ya, itu alangkah baiknya tuh kalau ada kabar apa, berita apa gitu ya, jangan ikut-ikutan lah, katakanlah seperti itu. Karena biasanya ada beberapa orang itu mudah dipengaruhi gitu loh, mudah diadu domba istilahnya gitu ya. Kalau misalkan masalahnya kiranya hanya katanya itu ya, lebih baik nggak usah ikut-ikutan gitu loh ya. Karena di sini kayak semacam kalau cowok itu biasanya kayak tawuran, semacam tawuran ya, kayak gitu kan, kayak ikut-ikutan karena ini temennya dibela ini, padahal temennya salah istilahnya kayak gitu. Nah kamu pun juga sama, misalkan kamu perempuan ya, misalkan kamu perempuan kemudian mungkin temen kamu ya yang berantem dengan siapa gitu ya, itu ya nggak usah terlalu ini gitu loh ya. Kamu harus benar-benar bisa melihat gitu loh, siapa yang salah siapa yang benar. Pokoknya yang jelas nggak bisa ikut-ikutan. Kalau bisa ya jadi orang tengah aja gitu, yang untuk kayak semacam mendamaikan gitu ya. Langkah baiknya tuh seperti itu, daripada kamu ikut-ikutan gitu
ya. Karena di sini aku rasa ada beberapa di antara kamu yang masih kayaknya sifatnya tuh kayak masih kekanak-kanakan gitu ya, masih gampang sekali terpicu emosi atau amarah, masih kadang-kadang juga masih suka ikut-ikutan gitu ya. Dan di sini ada Page of Wands. Aku ngerasa ada berita bagus di karir ini ya. Mungkin kamu akan memulai sebuah petualangan baru di karir ya. Bisa kamu memulai pekerjaan baru ya, kalau kamu misalkan nggak punya pekerjaan di sini gitu. Atau mungkin kamu kayak mulai mengerjakan proyek baru, kamu memenangkan apa ya, kayak semacam persaingan gitu ya di apa di tempat kerja kamu gitu ya, seperti itu. Dan di sini kamu mungkin kayak mulai untuk terjun istilahnya kayak gitu ya, mulai menjalankan gitu, atau terlibat ya, mulai menjalankan lah ya pekerjaan baru atau proyek baru itu gitu. Oke, sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini untuk beberapa adalah pekerjaan baru ya. Mungkin kamu yang tidak punya pekerjaan di sini, aku rasa ada peluang atau kesempatan, atau bahkan kamu mulai gitu, udah mulai bekerja di situ. Yang jelas di sini berita bagus di karir atau pekerjaan kamu gitu. Tapi untuk beberapa aku ngerasa di sini nggak semua ya. Kamu kayaknya tertarik untuk melakukan sesuatu hal baru di sini ya. Gitu. Contoh kamu yang mungkin kayaknya selalu gagal gitu ya. Bukan selalu gagal ya, tapi kayak ngerasa mencari pekerjaan ke sana ke sini, tapi kamu kayak merasa terlalu banyak saingan gitu ya, terlalu banyak, mungkin menurut kamu mungkin kayak orang saingan kamu tuh di atas kamu atau lebih gitu loh. Nah di sini mungkin kamu kayak semacam mulai punya keinginan untuk membuka pekerjaan sendiri gitu loh, menjalankan pekerjaan sendiri gitu ya. Pekerjaan ini mungkin kayak dari minat atau hobi kamu seperti itu. Oke, dan kamu mulai menjalankan, aku rasa ya, karena Page of Wands ini biasanya memang udah punya niat, minat gitu loh, tekad istilahnya kayak gitu. Ya mungkin kayak udah punya rencana, planning gitu loh. Ya, jadi tinggal mungkin action gitu. Kita lihat lagi di sini. Justice, ada beberapa di sini aku ngerasa akan mendapatkan keadilan ya, akan mendapatkan keadilan. Jadi kamu akan mendapatkan sepantasnya yang kamu dapat gitu, sesuatu yang memang pantas untuk kamu dapatkan gitu loh ya. Ada keadilan untuk kamu. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa kamu akan dihadapkan dengan pengambilan sebuah keputusan ya. Kamu harus benar-benar bisa menimbang-nimbang ya, menilai gitu, baik buruknya. Kamu juga harus memperhatikan resikonya, konsekuensinya gitu. Dan untuk beberapa aku juga ngerasa di sini kayak ya ada beberapa memang seperti yang bilang tadi ya, kontrak kerja baru bisa ya, kayak mulai kerja gitu. Kemudian juga karena jasanya aku ngerasa kayak ada keputusan gitu loh ya, keputusan yang selama ini mungkin kamu tunggu gitu loh. Dan ini aku rasa keputusannya bagus sih gitu. Mungkin kamu diterima kerja gitu ya, atau punya kontrak kerja baru gitu, seperti itu. Kita lihat lagi. Dan untuk beberapa ya di bulan September, hati-hati karena di sini ada kartu Justice, yang dimana segala sesuatu yang kamu lakukan itu akan langsung kamu tanggung. Maksudnya gini, ada karma gitu ya, ada hukum sebab akibat atau kayak karma gitu ya. Jadi kalau kamu buat baik, dapatnya langsung baik gitu. Tapi kalau kamu buat buruk atau jahat gitu, kamu langsung dapat balasannya jahat gitu loh. Jadi di sini
hati-hati ya gitu. Lebih baik ya menanam karma baik gitu ya daripada karma buruk. Kemudian di sini ada Knight of Cups. Aku rasa ada beberapa di sini akan kedatangan seseorang ya. Kalau kamu yang single mungkin lagi mendambakan cinta, aku rasa ada peluang kesempatan kamu di sini ya untuk bertemu dengan seseorang yang baru gitu. Ya, dan untuk beberapa ini aku ngerasa justru orang lama ya, orang lama yang akan datang lagi ke dalam hidup kamu. Mungkin selama ini kamu punya konflik dengan seseorang ini, mungkin gak komunikasi dan sebagainya, dan di sini seseorang ini kayaknya akan datang ya untuk membuka komunikasi ataupun menawarkan hubungan cinta baru atau semacam minta maaf gitu juga ya. Nanti kita lihat lagi, oke, dari oracle-nya. Sekarang kita lihat dari oracle untuk pesan semestanya dulu. Untuk pesan cintanya nanti dulu, oke? Kita lihat. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Ambil yang resonan. Tapi bisa vice versa ya kalau berhubungan dengan seseorang ini. Kemudian kita lihat di sini ada the oke. Di sini sesuatu yang terjadi padamu itu memang untuk kamu gitu ya, bukan terjadi padamu tanpa alasan, enggak ya. Gitu, memang itu harus terjadi, makanya kamu harus terbuka gitu ya. Terbukalah di sini. Ya, terbukalah, menerima dan lepaskan apa ya. Biasanya kalau ada keadaan yang tidak mengenakan gitu kan, itu kan kita ingin menolak ya, tidak mau menerima. Nah, ini kan justru akan membuat kamu tuh lebih sakit gitu, atau lebih kayak merasa kondisi kamu ya itu semakin buruk gitu loh, keadaan emosional, mental gitu ya. Jadi kalau kamu menerimanya, ini akan lebih mudah gitu loh ya. Apa istilahnya, kamu kalau misalkan di healing gitu kan, itu kamu akan lebih mudah healingnya gitu loh, daripada saat kamu menolak gitu loh. Kalau kamu menolak, justru ini akan sakitnya tuh akan lebih terasa sakit gitu loh. Tapi kalau kamu menerima, ini sakitnya akan lebih ringan gitu ya. Seperti itu. Walaupun menerima itu memang sulit ya, nggak mudah, tapi it's okay. Semua memang butuh proses. Kamu nggak usah terburu-buru lah, katakanlah seperti itu. Karena di sini aku ngerasa dengan adanya kamu lebih terbuka gitu ya, ini akan ada sesuatu hal yang kedepannya gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin masalah yang sedang kamu hadapi yang awalnya tidak kamu terima, itu justru akan kamu syukuri gitu ya. Karena kamu kan masih menolaknya karena kamu nggak tahu ya kenapa hal itu terjadi padamu gitu loh. Tapi di sebalik semuanya itu ada hikmah gitu loh, ada sesuatu di sini gitu. Oke. Dan mungkin kamu akan bersyukur gitu loh setelah kamu melihat hikmahnya. Makanya diterima, dijalani gitu ya, nggak usah ada penolakan gitu. Ikuti saja ya sesuai dengan aliran kehidupan gitu ya, mengalir gitu, ngikuti ngalir gitu. Oke, sedih ya udah rasakan aja sedih gitu. Kalau bahagia ya udah rasakan aja bahagia itu gitu. Jangan sedihnya ditolak, bahagianya doang diterima gitu. Karena segala sesuatunya itu kan kayak muter gini ya. Kalau kondisi kamu nggak baik ya saat ini, nanti akan berubah lagi kok, baik lagi. Nanti baik pun akan berubah lagi, ada saja gitu loh. Karena ini muter gitu loh ya, kayak roda kehidupannya itu kan berputar gitu loh ya. Nggak mungkin kamu akan berada di bawah terus kayak gitu, dan nggak mungkin berada di atas tuh terus istilahnya gitu. Oke. Kemudian di sini ada tuh kan breathing new age, dunia baru ya kan. Kamu akan memasuki fase dunia baru buat kamu gitu, aku rasa ya. Dunia baru, kehidupan baru yang aku rasa. Makanya kamu jangan ditolak gitu ya, diterima aja gitu. Mungkin yang dulu, yang sebelumnya itu memang harus kamu lepaskan gitu ya. Contoh kalau misalkan di dalam hubungan ya, mungkin kamu nggak bisa melepaskan orang itu gitu. Tapi di sini kamu harus melepaskan. Mungkin orang itu bukan yang terbaik buat kamu gitu loh. Karena di sini ada hal-hal yang mungkin Tuhan udah persiapkan orang yang lebih baik atau terbaik, istilahnya gitu ya. Ibaratnya tuh diistilahkan kalau di dalam sebuah hubungan tuh itu gitu. Tapi aku juga ngerasa di sini memang betul ya, ada sebuah, mungkin kamu akan melakukan sesuatu petualangan baru ya di karir. Kalau aku lihat di sini gitu, kamu akan memulai mungkin karir baru, pekerjaan baru gitu ya, seperti itu, bisnis baru. Atau kamu membuka usaha sendiri seperti yang bilang tadi gitu.
Oke, sesuaikan aja nanti kondisi kamu. Sekarang kita lihat untuk percintaan. Dan aku ngeliat di sini ada energi semangat ya dalam diri kamu. Kamu memang udah siap gitu loh untuk petualang baru gitu loh. Ya, petualang di sini bukan petualang gimana-gimana ya, tapi kayak lebih ke udah oke, aku udah siap nih untuk melanjutkan hidupku gitu ya. Kamu udah siap untuk menghadapi apapun yang kedepannya nanti gitu loh istilahnya gitu. Dan di sini ada deception. Untuk hubungan percintaan ya, di sini ada deception, manipulasi. Bentar, aku lihat lagi ya di sini. Deception. Kemudian di sini ada codependency, addiction atau kemelekatan. Terlalu melekat dengan sesuatu. Oke. Ya. Aku rasa gini, untuk beberapa di antara kamu ya. Memang ada sesuatu di sini yang kayak contoh misalkan di dalam sebuah hubungan ya. Di dalam sebuah hubungan ini ada beberapa di antara kamu tuh yang memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Ya, makanya di sini kayak ada kawal kehidupan baru buat kamu. Mungkin kamu sulit untuk menerima ini, kenyataan ini, karena di sini aku ngeliat ada deception yang dimana pasangan kamu ini mungkin kayak ketahuan selingkuh atau gimana gitu ya, dan kamu nggak terima gitu ya, kamu mengakhiri hubungan gitu karena terlalu banyak deception ya, terlalu banyak penipuan gitu ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan orang ketiga, pasangan kamu nggak jujur ya, dan tindakan yang dilakukan pasangan kamu itu ketahuan gitu loh, ketahuan kamu, makanya kayak semacam terjadi konflik gitu loh antara kamu dengan pasangan ya, makanya kamu kayak memilih untuk mengakhiri hubungan. Kalau aku lihat seperti itu ya, kamu memilih untuk sendiri di sini untuk mengakhiri hubungan. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa seperti memang ada beberapa yang seseorang dari masa lalu kembali ya. Kenapa? Aku lihat orang ini kayaknya orang ini sangat tertutup ya dulunya, atau kayak manipulatif gitu loh. Maksudnya gini, sebenarnya sebelum kalian terjadi konflik ya, atau saat terjadi konflik ini sebenarnya dia masih mau sama kamu, masih pengen sama kamu, masih cinta sama kamu, tapi dia tidak tunjukkan gitu. Jadi pura-pura cuek, pura-pura acuh, pura-pura nggak sayang, pura-pura nggak cinta gitu loh. Oke. Orang ini karena apa? Ini orang ini tuh kayak gengsi gitu loh ya, menutupi apa ya, kayak semacam kalau misalkan diminta untuk kayak mempertahankan kamu, kayak bujuk kamu, rayu kamu, itu dia nggak akan lakuin gitu, karena apa ya, gengsi gitu loh ya. Orang ini lebih mementingkan image dia atau muka dia gitu loh ya, seperti itu. Namun ternyata di saat kalian berpisah di sini justru dia nggak bisa, ternyata ya nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa kayak melepaskan kamu istilahnya gitu. Atau mungkin kamu lagi sedang diem-dieman aja ya, dan dia kayak selama ini tuh hanya cuekin kamu tapi perhatiin kamu dari kejauhan gitu ya. Tapi nggak maju-maju gitu loh, nggak mau mulai komunikasi. Sedangkan kamu juga kamu tuh kayak konflik batin gitu loh, sebenarnya hubungan ini tuh kayak gimana, masih ada atau enggak gitu loh. Oke, tapi dengan tekad kamu, dengan semangat kamu juga, karena mungkin kesalahan juga ada di pihak dia ya. Mungkin kamu juga ngerasa bahwa nggak seharusnya aku juga kayak ngemis-ngemis istilahnya kayak gitu ya, seharusnya dia istilahnya kayak gitu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berpikiran seperti itu ya, karena kamu ngerasa juga kayak ya nggak mungkin lah aku harus gini istilahnya kayak gitu. Dia kan yang salah mungkin menurut kamu seperti itu. Makanya kamu juga kayak menahan diri gitu loh untuk tidak memulai dulu, walaupun di sini kamu terjadi konflik batin ya, batinmu bergejolak juga gitu loh. Tapi mau nggak mau kamu harus mempertahankan yang menurut kamu benar gitu loh ya, yang menurut kamu benar gitu. Kamu mungkin juga tahu ya tipe-tipe dia tuh seperti apa gitu ya. Kamu pengen dia itu ngomong, kamu pengen dia itu terbuka gitu loh ya. Kamu tahu orangnya seperti ini gitu loh ya.
Makanya kamu juga kayak mempertahankan diri kamu. Nah, disinilah seseorang ini memang saat kamu dia diam gitu ya, itu juga dia terjadi konflik batin juga ya gitu. Karena kamu dengan dia ini masih punya perasaan ya, dia perasaannya tuh kuat ya sama kamu gitu. Makanya di sini orang ini kayak pengen membuka komunikasi atau kayak semacam kembali sama kamu gitu loh. Makanya tadi gue bilang di sini akan ada keadilan buat kamu gitu. Ya, mungkin ini resonate untuk kamu yang hubungannya rasa-rasanya menggantung gitu. Oke, belum berpisah, belum benar-benar berpisah gitu. Dan seseorang ini akan terbuka tentang apa yang dia rasakan atau tentang perasaan dia gitu. Ya, nggak akan gengsi-gengsi lagi di sini ya, karena dia udah, kalau aku ngerasa kalau memang dia punya keberanian ya, dia memang udah kayak ada semacam justice di sini. Biasanya dia akan melalui sebuah proses yang dimana tidak mengenakan gitu loh ya, dan ini membuka kesadaran dia gitu. Makanya dia kayak pengen minta maaf atau balik, atau kayak dia menyadari bahwa seharusnya aku nggak seperti ini, seharusnya aku ngomong sama dia, seharusnya aku bicara, seharusnya aku jujur, istilahnya kayak gitu. Makanya di sini orang ini akan datang gitu. Ya, di bottomnya kamu di sini ada Eight of Wands. Oke. Komunikasi di sini. Kemudian kita lihat ya. Di sini aku akan tarik satu kartu buat kamu ya. Kamu bisa bertanya apa aja, aku akan tarik jawaban buat kamu ya. Bisa bertanya sama malaikat penjaga pelindung kamu ataupun semesta, apapun sebutannya ya. Aku akan tarik untuk jawabannya, dan ingat, ini juga nggak resonate untuk kamu semua ya. Kalau misalkan yang aku tarik jawabannya nggak sesuai, nggak cocok dengan pertanyaan kamu, berarti ini bukan buat kamu. Dan juga jangan dijadikan pengambilan keputusan akhir ya. Kamu juga harus bijaksana. Oke, kamu harus berpikir kembali. Kita lihat. Di sini kita punya recovery. Ya, di sini ada recovery. Ini jawaban dari pertanyaan kamu ya. Penyembuhan atau pemulihan gitu. Kalau misalkan kamu bertanya-tanya ya, kapan semua ini akan berakhir gitu, karena mungkin emosi kamu masih naik turun ya. Kapan sih keadaanku akan berubah? Tenang aja ya. Di sini akan ada perubahan. Recovery ini tentang pemulihan. Walaupun mungkin masih dalam proses ya, tapi akan menghampiri selesai gitu loh ya, seperti itu. Dan kalau kamu memang bertanya-tanya di sini kapan sih dia akan kembali, di sini akan ada energi ya, energi dia yang datang ke arah kamu, karena recovery ini juga berbicara tentang pemulihan di dalam hubungan bisa juga gitu loh. Sesuaikan dengan pertanyaan kamu ya, sesuaikan aja dengan pertanyaan kamu apa gitu. Yang jelas di sini jawabannya adalah recovery, pemulihan, penyembuhan gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Gemini. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.